Ya, mulai. Bentar ya. Baiklah teman-teman, di sini kami ingin melanjutkan tugas yang ketiga yaitu dengan judul yang sama di tugas pertama, analisis manajemen proyek untuk sistem informasi penjakwalan perkuliahan di jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan diri, nama saya Misal Sinambela, Nama saya Binsar Hutapea. Saya Josephat Simamora. dan teman saya lagi, halamuan nababan kami adalah kelompok 3. Dilanjutkan nomor 3 yaitu tentang di mana penjakwalan dan pembiayaannya. Jadi kami hanya membacakan tabel berdasarkan penjakwalan dan pembiayaan mengenai analisis proyek tersebut. Kita masuk ke tabel major project milestone di tabel perencanaan pengerjaan proyek sistem informasi penjakwalan. Major Baiklah, project saya akan milestone ya. melanjutkan. Yang pertama kali tuh lah yang aku bilang tadi. Ya Ini di kah? atas di atas lagi. Di atasnya lagi. Oke, itu tuh. Itu tadi. Itu tadi Bin. Yang ku baca terakhir. Nah ini, oke, op. Harusnya. Apa kan? Atas oh. Nomor 3 loh. Nah ini adalah tabel perencanaan penjakwalan proyek sistem informasi. Di sini tadi sudah saya jelaskan di mana terdapat sebuah task name, start, finish, dan duration. Di mana setiap uh, task name, start, finish, duration mempunyai pembiayaan yang berbeda-beda berdasarkan durasinya. Sehingga membacakan tabel selanjutnya yaitu teman saya Josafat Simamura. Jus nomor Baiklah, saya akan melanjutkannya. Tabel 4, strategi elemen. Plan 2017 Universitas X perencanaan penjadwalan perkuliahan. Goal objektif dengan membuat aplikasi sistem informasi penjadwalan yaitu migrasi dari manual Wajibnya lanjutan balik. ke berbasis aplikasi. Relationship to project. Aplikasi baru tentunya akan meningkatkan kualitas kerja bagian penjadwalan dan juga efisiensi waktu yang dibutuhkan untuk mengelola jadwal perkuliahan. 2017, Universitas X melakukan pengelolaan informasi. Memanfaatkan teknologi yang baru untuk mendukung visi dan misi Universitas X. Teknologi baru yaitu aplikasi penjadwalan ini akan mendukung terutama dalam proses belajar mengajar agar tidak terjadi tabrakan jadwal. 2017, Universitas X meningkatkan kualitas pendidikan internal, meningkatkan SDM yaitu karyawan dan dosen. Proyek ini bertujuan agar dosen dan karyawan dapat menggunakan aplikasi yang baru dengan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya untuk karyawan yang bertugas pada bagian penjadwalan. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Cost benefit analysis. Tabel 5. Mic Jus. Tabel 5 cost benefit analysis. Action pembelian peralatan komputer, action type, cost, description-nya, dana untuk pembelian komputer baru, first year cost-nya atau indicate anticipate saving 10 juta. Selanjutnya pemasangan software dan penguji cobaan, action type, cost, description-nya, dana untuk persiapan aplikasi perangkat lunak dan penguji cobaan selama beberapa waktu, purchase cost-nya 8 juta. Dan selanjutnya pemasangan alat pemangkasan alat administrasi lama, action type-nya saving, description-nya pengurangan pemakaian kertas, buku, dan alat-alat tulis lainnya. Purchase cost-nya yaitu 15 juta. Selanjutnya efisiensi kerja petugas penjadwalan. Untuk action type-nya yaitu saving, untuk description-nya pengurangan petugas dan jam lembur yang biasanya dilakukan pada saat membuat jadwal. First year cost-nya 10 juta. Selanjutnya pemeliharaan sistem selama 1 tahun. Action type-nya cost, description-nya dengan mengurangi alat-alat
lainnya, maka dapat menghemat pengadaan barang dan perawatan. Untuk first year cost-nya 10 juta. Jadi penghematan dananya yaitu 15 juta. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya Michelle. Masuk ke tabel ke-6 yaitu alternatif analisis, di mana terdapat nama project atau status Q dan O. Alasan karena tidak memilih alternatif. Yang pertama, menjaga sistem konvensional. A. Memerlukan penambahan dana saat tertentu. B. Banyak terjadinya kesalahan terutama pada saat penjadwalan bisa mengakibatkan terjadinya tabrakan antar jadwal. C. Berkas-berkas yang digunakan kemungkinan bisa hilang atau tertumpuk dengan yang lain sehingga menyulitkan dalam pencarian. D. Pekerjaan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pilihan alternatif. Alasan karena tidak memilih alternatif. Yang pertama, penggunaan sistem outsourcing. A. Harganya yang mahal. B. Tidak memiliki mitra kerja. C. Banyaknya dosen yang bisa. Di sini lanjutannya yaitu membuat aplikasi penjadwalan perkuliahan. Pilihan alternatifnya alasan karena tidak memilih alternatif. Yang pertama, pengembangan sistem internal pada dasarnya mirip dengan metode konvensional. Dilanjutkan oleh teman saya yaitu kesimpulan dari sahabat Simamura. Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu kesimpulan. Dari penelitian yang telah diuraikan, maka didapatlah kesimpulan mengenai pembahasan dari analisis manajemen proyek pembuatan sistem informasi penjadwalan perkuliahan, yaitu yang pertama, dengan melakukan analisis manajemen proyek untuk sistem informasi penjadwalan perkuliahan, tentunya akan mendapatkan gambaran apa saja yang dibutuhkan membuat sistem tersebut. Dan selanjutnya, dengan melakukan analisis manajemen proyek untuk sistem informasi, tentunya dapat menentukan jadwal pembuatan aplikasi tersebut dan target yang harus diselesaikan sampai aplikasi sistem informasi penjadwalan tersebut selesai. Selanjutnya, dengan melakukan analisis manajemen proyek, tentunya dapat menentunya biaya yang harus dikeluarkan. Yang terakhir, dari analisis manajemen proyek yang dilakukan, selain dapat gambaran mengenai aplikasi yang akan dibuat, namun juga mendapat analisis alternatif yang bisa dipertahankan. Oke, baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.